Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Masih dalam rangkaian kisah keutamaan para nabi berdasarkan Quran surat Al-An'am ayat 84 sampai 86. Langsung saja, yang pertama ada Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam ini diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel, untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadahnya kepada Allah. Namun, ajakan Nabi Ilyas alaihi salam ini tidak digubris, diabaikan begitu saja. Mereka terpengaruhi oleh Ratu Izebel, istri Raja Ahab pada saat itu. Sehingga mereka malah mendustakan Nabi Ilyas alaihissalam. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam ini berkata bahwa tidak akan turun hujan beberapa tahun ke depan. Mereka pun tidak percaya. Nabi Ilyas dan beberapa orang yang beriman ini pergi meninggalkan negeri itu, dan benar terjadilah kekeringan dan kelaparan selama kurang lebih 3,5 tahun, lama sekali. Setelah kejadian itu, atas petunjuk Allah, Nabi Ilyas alaihissalam kembali ke kaumnya. Beliau menyebutkan bahwa setelah kekeringan ini akan turun hujan. Mereka masih cuek, tidak percaya. Dan atas permintaan Nabi Ilyas alaihissalam, Allah mengabulkan dan turunlah hujan. Dengan turunnya hujan, mereka tetap saja mengabaikan perintah untuk beribadah kepada Allah. Mereka tidak percaya bahwa itu semua adalah permohonan dari Nabi Ilyas alaihissalam kepada Allah. Akhirnya Nabi Ilyas alaihissalam meminta petunjuk kepada Allah harus bagaimana. Akhirnya Nabi Ilyas alaihissalam dan beberapa orang beriman pergi meninggalkan negeri itu, dan terjadilah musibah yang sangat besar, yaitu gempa bumi yang dahsyat melanda negeri tersebut. Nah, untuk nabi yang kedua ini adalah melanjutkan dari kisah Nabi Ilyas. Setelah peninggalnya Nabi Ilyas alaihissalam, yaitu Allah mengangkat Nabi Ilyasa. Yaitu Nabi Ilyas ini adalah anak angkat dari Nabi Ilyas. Namun sepeninggal Nabi Ilyas alaihissalam, kondisi Bani Israil ini semakin kacau. Kaumnya tidak mau beriman, mereka malah memburuk, kejahatan merajalela di mana-mana. Nabi Ilyas alaihissalam dengan sabar, dengan saling tetap mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah. Dengan terjadinya hal tersebut, Nabi Ilyas alaihissalam memohon kepada Allah bagaimana untuk melewati ini semua. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam pergi dari daerah tersebut. Karena kenapa? Karena ternyata ada terjadi bencana kekeringan yang kembali melanda penduduk negeri tersebut. Tapi lagi-lagi mereka tidak bertaubat. Ternyata bencana kemarau yang paling parah ini, sumber airnya kering, udaranya terasa panas, penduduknya menderita kelaparan dan kehausan sampai busung lapar. Satu persatu dari mereka meninggal dunia. Yang terakhir ada Nabi Ibrahim, bukan anaknya Nabi Ibrahim ya, maksudnya Nabi Ismail alaihissalam. Mungkin Nabi Ismail alaihissalam ini sudah sangat familiar di telinga Anda semua ya, bahwa ada peristiwa unik saat Nabi Ismail kecil, masih bayi, itu dibawa oleh ibunya Siti Hajar menuju Mekah. Peristiwa Siti Hajar saat berlari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah mencari air sebanyak 7 kali. Kemudian akhirnya Nabi Ismail yang masih kecil itu menangis meronta-ronta, dan di tengah tangisan tersebut menghentakkan kakinya ke tanah dan boom, ajaib, keluarlah air dari dalam tanah tersebut. Allah menunjukkan kekuasaannya melalui sumber air yang muncul di tengah daerah yang tandus dan kering kerontang. Hingga zaman sekarang airnya terus mengalir dan diberi air, nama airnya Zam-Zam. Itu karena dulu waktu itu Siti Hajar berujar zam, 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 zam. Dengan artinya maknanya berkumpul atau jangan berhenti. Hingga saat ini Masya Allah air Zam-Zam bisa kita nikmati dan tidak ada habis-habisnya.